Setiap laki-laki yang ingin melakukan perbuatan buruk kepada istrinya, dia meyakini bahwa Allah melihat apa yang dilakukannya. Begitupun dengan seorang istri ketika hendak membantah perintah suaminya, meninggikan suara di hadapan suaminya, tidak mentaati suaminya, dia ingat bahwasanya perilaku dia meninggikan suaranya, kemudian perilaku dia membantah perintah suaminya, itu Allah mendengar dan menyaksikan apa yang dilakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap perusahaan itu didirikan memiliki visi, misi, dan tujuan. Dan tentu saja ketika seluruh karyawan atau para karyawan yang berusaha untuk mewujudkan atau merealisasikan tujuan perusahaan tersebut, kalau itu berhasil, sukses, tercapai, maka lazim kalau karyawan itu mendapatkan reward atau penghargaan dari perusahaan. Mungkin naik gajinya naik, atau mungkin juga mendapatkan posisi yang lebih penting dari sebelumnya dan seterusnya. Begitupun ketika Allah memerintahkan hambanya dengan satu amalan ibadah, misalkan ibadah puasa yang kita lakukan setiap di bulan Ramadan selama sebulan penuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa perintah ini diulang-ulang setiap tahun kita melakukannya? Tidak lain adalah agar menjadikan seseorang itu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa kita lihat ketika seseorang itu semakin bertakwa, perilakunya setelah seusai Ramadan bisa kita saksikan menjadi lebih baik. Dalam keluarganya misalkan dia seorang suami, misalkan dulu dia punya kebiasaan untuk dengan entengnya mengucapkan kalimat-kalimat kasar yang membuat istri tidak nyaman atau menyakiti perasaan istrinya, maka setelah bulan Ramadan dia menjadi tidak lagi melakukan hal yang seperti itu. Seorang istri yang sering membantah dan tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh suaminya setelah usai dia menunaikan ibadah puasa itu menjadi istri yang patuh taat kepada suaminya dan tidak pernah menyelisih dari apa yang diperintahkan oleh suaminya. Begitupun anak-anak yang menjalankan ibadah puasa seusai puasa Ramadan, maka si anak-anak ini menjadi anak-anak yang berbakti, patuh, meskipun sebelumnya mungkin dia sering membantah dan sering melakukan hal-hal yang membuat orang tuanya merasa hampir-hampir gagal untuk mendidik anaknya. Begitu seterusnya. Artinya apa? Ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa itu mengubah dari hal-hal yang buruk menjadi hal-hal yang baik, mengubah dari hal-hal yang berbau perilaku kemaksiatan menjadi perilaku ketaatan, membuat seseorang yang tadinya mungkin akhlaknya tidak terpuji menjadi memiliki akhlak yang sangat terpuji. Dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga itu pun demikian. Perjalanan rumah tangga yang berjalan sekian waktu lamanya harusnya menjadikan seseorang itu semakin bertakwa kepada Allah. Ayatnya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Pasangan hidup bagi seseorang itu adalah ayat-ayat Allah bagi dirinya. Maka karena dia ayat-ayat Allah bagi dirinya, seorang suami akan memandang istrinya dengan penuh perhatian, menjaga dan merawatnya, kemudian memberikan perlindungan dengan pengayoman yang tulus, kemudian juga memberikan pendidikan kepada istrinya. Seorang istri yang memandang suaminya adalah suaminya adalah ayat-ayat Allah bagi dirinya, maka dia akan terus untuk mematuhi perintahnya, kemudian juga menghormatinya, menghargainya, begitu seterusnya. Dan karena ayat-ayat Allah sebagaimana ayat yang berbunyi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah semakin bertambah keimanannya. Maka semakin lama, semakin panjang usia pernikahan itu hendaknya menjadikan orang itu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pasangan hidupnya itu. Hal ini sangat terkait erat. Karena apa? Amalan takwa itu adalah amalan hati.
bisa nampak dan kelihatan ketika seorang itu semakin bertakwa kepada Allah, bagaimana perilaku dalam keluarganya. Karena hakikatnya keluarga itu juga merupakan ujian takwa. Seseorang hari ini bisa saja dia berpenampilan seolah-olah baik, seolah-olah tidak pernah menyakiti wanita, tetapi ketika di rumah tidak melaksanakan tanggung jawabnya, bahkan mungkin juga melakukan KDRT, Allah Maha mendengar dan melihatnya. Kalau takwa ini menjadi esensi yang menjadi sesuatu yang melekat kuat dalam diri orang yang berkeluarga atau berumah tangga, maka cukuplah ketika seorang laki-laki ini berkata kasar kepada istrinya, dia mengingat Allah mendengar apa yang diucapkannya. Setiap laki-laki yang ingin melakukan perbuatan buruk kepada istrinya, dia meyakini bahwa Allah melihat apa yang dilakukannya. Begitupun dengan seorang istri ketika hendak membantah perintah suaminya, meninggikan suara di hadapan suaminya, tidak mentaati suaminya, dia ingat bahwasanya perilaku dia meninggikan suaranya, kemudian perilaku dia membantah perintah suaminya, itu Allah mendengar dan menyaksikan apa yang dilakukannya. Begitupun dengan seorang anak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin menghardik orang tuanya, menghina orang tuanya dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kalau dia seorang anak yang bertakwa, dia akan segera menyadari bahwa Allah mendengar apa yang dilakukannya dan dia akan berhenti untuk melakukannya. Jadi sahabat Inspira dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah harusnya menjadi motivasi kita semuanya agar bagaimana para suami dan istri menjadi para suami istri yang bertakwa, kemudian anak-anak juga menjadi anak-anak yang bertakwa. Sebagai penutup, ada satu kisah yang menarik. Ada seorang wanita Mesir yang kemudian mendapati suaminya menikah lagi tanpa memberitahunya sebelumnya. Hatinya marah, hatinya merasa tidak rela awalnya ketika mengetahui suaminya menikah lagi, tetapi ia memendam perasaan marah itu dalam hati dan tidak mengungkapkannya di hadapan suaminya karena menjaga perasaan suaminya. Dan wajar, lazim kalau seorang wanita mendapati suaminya menikah lagi kemudian nangis, itu satu hal yang biasa, satu hal yang lazim terjadi gitu. Kemudian dalam perjalanan berikutnya sang suami meninggal dunia. Terus kemudian karena ini adalah wanita yang bertakwa, dia ingin menunaikan hak madunya dengan menyiapkan warisan yang menjadi hak istrinya yang lain. Bahkan tidak hanya memanggil atau memberikan, tapi mengantarkannya ke rumahnya. Di luar dugaan dia, ternyata mantan istri suaminya adalah wanita yang bertakwa juga. Karena apa? Sang mantan istri dari suami yang meninggal dunia itu kemudian mengatakan kepada wanita ini bahwasanya kami sudah bercerai 2 minggu sebelum suami meninggal karena saya merasa tidak berhak untuk menerima ini. Jadi sahabat Inspira dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi terpancar kuat ketika seseorang itu bertakwa dalam perilaku hariannya atau dalam membuat keputusan di dalam hidupnya. Sebab semoga kita semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala menjadi insan yang bertakwa dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.